Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kedengeran, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, selamat siang Wilbert, James. Bertemu kembali ya pada pembelajaran pramuka pada siang hari ini. Baik, seperti biasa, baru ada berapa? 14 siswa. Oke, sebentar ya. Oke, Wilbert, nanti yang tugas untuk foto ya, untuk pramuka ya, Wilbert ya. Screenshot kasih ke Ibu. James bahasa Indonesia seperti biasa. Lalu untuk pembuka, sebentar dulu ada Riko, sebentar. Cen, Ibu minta bantuannya dong, kalau bisa list name kelas 9 kasih ke Ibu ya, kalau kamu punya ya, minta sama wali kelas, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Karena Ibu dapat dari Pasangga tidak bisa kebuka ini. Coba nanti Ibu cek lagi. Ya Cen ya, untuk jaga-jaga tolong Ibu minta list namanya. Kalau ada yang punya kasih ke Ibu Rika. Baik. Ya, Bu. Ya, berhubung Udah dikirim di grup. Oke, terima kasih Cen. Ya. Bentar ya, kita tunggu teman-teman untuk masuk dulu. Sudah ada. Baik. Ibu share dulu. Oke, salam pramuka. Selamat siang teman-teman, ketemu kembali di kelas 9. Ya, di kelas 9. Kelas 9 berarti kamu sudah bukan lagi anak-anak ya, sudah remaja tengah malah ya. Nah, sekarang sudah mulai berpikir ke arah mana akan kalian, apakah kalian ke SMK ataupun ke SMA. Sudah mulai berpikir ke depan seperti itu. Apa yang cocok dengan kalian nanti ya. Baik, di awal pelajaran pramuka ini ya. Halo, selamat siang Nolan. Nolan, boleh Ibu tahu kamu Nolan, kamu vaksinnya pakai vaksin apa Nolan? Nolan, apakah dengar suara Ibu Rika? Nolan, kalau kamu merasa lemah, kalau vaksin Sinovac itu biasanya ada yang lemas, ada yang mengantuk ya. Kalau kamu merasa tidak sanggup, tidak kuat, boleh izin aja nggak apa-apa, Nolan bisa istirahat ya. Begitu juga dengan teman-teman ya. Kalau misalnya nggak kuat, nggak, maka Ibu mau nanya, kamu pakai vaksin apa, Nolan? Sinovac. Oh, Sinovac, oke. Apa yang kamu rasakan? Nggak kenapa-napa kok. Belum ada rasa apa-apa ya? Sehat aja. Sehat, amin, syukur deh. Oke, buat teman-teman yang lain juga ya, kalau misalnya vaksin atau apa, kalau tolong beritahu ke Ibu ya, supaya Ibu Rika bisa mengetahui keadaan kalian ya. Baik, silakan Ibu minta Cencen. Cencen lagi nih ya, untuk di awal tahun ajaran, silakan untuk memimpin doa. Aduh, Cencen tak dengar kah? Buat ngeprint. Halo, Bu. Halo. Halo, Cencen. Ya, Ibu. Oh, Ibu manggil. Iya, untuk membuka pelajaran kita pramuka di awal tahun ini, silakan pimpin doa ya. Silakan Cencen. Oh, iya Bu ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah Kau budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari hari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Amin. Sudah selesai. Emang kita punya teman namanya Kristela. Kristela kelas berapa ini ya? Iya, Kristela kelas berapa ya? Ibu nggak admit ya, karena nih Kristela siapa ini? Oke, baik. Pengucapan Pancasila. Silakan, Rafael. Ibu sudah lama nih tidak dengar suara Rafael. Silakan Rafael, pengucapan Pancasila. Lalu Dasa Dharma, Ibu minta bantuan Cecil. Ya. Bentar ya. Pancasila dulu.
Silakan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Rafael. Silakan lanjut Cecil, Ibu minta bantuannya untuk membacakan sebentar ya, Ibu ini dulu. Untuk membacakan Dasa Dharma Pramuka. Silakan. 1. Oh dia, maaf Bu. Ya, silakan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, terima kasih Cecil. Oke, Marvel baru masuk. Iya. Sebentar, sudah ada 23 orang ya. Ibu absen dulu, yang Ibu panggil tolong jawab hadir ya. Karena Ibu ini kok jadi 23. Tadi pagi 24. Oke, Marvel. Calvin. Hadir. Calvin tidak ada ya? Wait, I'm here. Oke, thank you Calvin. Yasin. Hadir. Lovena. Nolan. Dari Nolan ada. Loviana ada? Hadir. Aubrey. Aubrey lagi. Stephen. Halo. Ya. Aubrey ya. Oke, Stephen ada. Sebentar. Wilbert, James, Jason. James hadir. Wilbert hadir. Jason hadir. Faiz, Rafael, Kevin. Faiz hadir. Rafael hadir. Kevin. Oke, Kevin tidak hadir. Oke, lanjut. Rico, Gary, Pawan. Gary hadir. Pawan hadir. Stephanie, Tiansin, Kailin. Stefani hadir. Tiansin tidak ada ya? Kailin ada? Kailen ada? Kailen? Ada. Oke, hadir. Singyi, Jenis, Cencen. Hadir. Hadir, Bu. Jenis hadir. Oke. Afril, Sabel, Jolin. Hadir. Hadir. Jolin tidak ada ya. Kailin, Cecil. Hadir. Hadir. Oke. Ini apakah ada kabar dari Aubrey, Kevin, Tiansin, sama Jolin? Tadi Kevin sama Tiansin ada pagi. Jolin ini tidak ada kabar, ini dari awal. Ada yang tahu nggak sih Jolin ada di Indonesia atau memang dia di Taiwan gitu? Pelajaran-pelajaran Jolin ya? biasanya, Jolin itu masuk atau tidak? Jolin ada kok. Jolin masuk kok tadi matematika masuk kok. Oke, hanya pelajaran ibu yang tidak masuk ya. Karena ibu data-datanya, nomor telepon orang tuanya, segala macam itu hilang. Makanya kalau kalian mau WA Ibu Rika harus beritahu dari siapa. Ya, karena ya itu hilang semua datanya. Baik, tolong kabari yang punya nomor teleponnya Jolin, ya
tolong beritahu Ibu Rika dong, biar Ibu Rika bisa menghubunginya ada apa. Ya, ini hari kedua, jangan sampai tidak masuk kembali. Ya, oke, baik, kita review sedikit ya tentang pramuka, masih tentang pramuka. Ya, karena kita memang membahas pramuka. Kita akan mengulang kembali ya, mengenal pramuka penggalang. Oke. Pramuka, apa itu pramuka? Ya, ini pramuka penggalang tapi lebih tepatnya ya. Ini dia. Inilah seorang pramuka penggalang ya dengan logonya berwarna merah ya. Sorry. Ya. Dan kode penggalangnya yaitu huruf G. Nah, ini dia ya. Jadi kalau siaga itu warnanya hijau. Penggalang itu merah. Penegak itu warnanya coklat. Ya. Nah, pramuka penggalang itu adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Mengapa sih disebut dengan pramuka penggalang? Karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Karena dengan adanya peristiwa bersejarah, ya, yaitu Kongres Pemuda, para pemuda Indonesia. Ada yang masih ingat Kongres para pemuda Indonesia itu kapan? Tanggal berapa? Ayo. 17 Agustus. Salah, itu kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Ayo, Kongres para pemuda Indonesia itu kapan? Ayo. Yang di mana? 28 Oktober. Iya, betul, 28 Oktober. Ya, itu adalah Kongres para pemuda Indonesia di mana semua pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berkumpul menjadi satu, menyatakan bahwa berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Ya, seperti itu. Itulah pencetus mengapa rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Golongan penggalang. Nah, sini nih. Kira-kira kalian termasuk golongan penggalang yang mana ya? Bentar. Ibu pindahin dulu biar kita. Sorry. Kalian termasuk golongan penggalang yang mana? Nah, pramuka penggalang itu berusia dari 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Nah, ini dia 28 Oktober ya. Di mana peserta Kongres Pemuda yang ini yang kedua ya fotonya ya, yang pada kedua pada tahun 1928 yang sedang berfoto bersama di halaman Gedung Kramat Raya 106 ya, tempat kongres ya. Nah, ini ya dekat dengan dekat dengan Pasar Senen ya, kalau kalian nanti. Sebenarnya enak loh. Kalau dulu tahun lalu itu beberapa tahun yang lalu yang sekarang angkatannya sudah di kelas 12 itu kita studi pustaka ke museum. Ya, ada yang pergi ke ini kemana nah? Ke museum. Apa angkatan kalian juga pernah ya waktu itu kelas 6 ya? Kita pernah kok, kita ke Lubang Buaya. Kapan itu ya, Will? Kelas 7 yang kalau kita sih pas parents meeting. Oh, parents. Oh, cuma kalian doang ya? Hanya berapa orang ya yang ini ya? Yang ke Lubang Buaya berapa orang waktu itu? Sekelas? Saya,
Rico, Loviana sama satu lagi. Ya Hmm, udah yang udah pindah. kelas 7 pernah ya acara? Kayak waktu itu sudah pandemi atau belum ya kita waktu itu tuh ya? Belum, Bu. Baru Belum. baru masuk kelas 7. Oh, baru mau masuk ke kelas 7 ya. Karena dulu angkatan kokohnya Jolin itu juga ikut ya. Kokohnya Jolin apa Jolinnya? Saya ibu kalau lupa waktu itu pernah ke museum mana, ada yang di museum Gajah ya yang dekat Monas, ada yang di Monumen Nasionalnya, di Monasnya langsung. Lalu ada juga yang ibu dapat tugas ke Kota Tua. Ya, ada yang ke Lubang Buaya juga. Jadi museum yang ada di Jakarta. Tapi dengan catatan harus didampingi oleh orang tua. Ya, kalau Ibu Rika Itu biasanya nggak ada orang tua loh, Bu. ada, nggak mungkin nggak ada Cece Rico kamu. ya? So, kan pakai supir atau siapa ataupun pakai mobil Iya, salah iya, satu iya. dari keluarga itu boleh, teman kamu juga itu boleh. Dulu seperti itu Ibu. Jadi kalian membuat laporan waktu itu, teks laporan apa ya Ibu Rika? Deskripsi ya, teks deskripsi kalau tidak salah. Jadi menceritakan tentang perjalanan kalian mengunjungi beberapa museum yang ada di Jakarta. Ya. Karena ya menarik ya kalau dengan teman-teman terus kalian membuat video ya. Seru sih, ada kenangan tersendiri gitu loh. Di kelas 12 angkatan kelas 12 ini Ibu dampingin waktu itu beberapa anak ke Lubang Buaya. Ya. Walaupun nanti pas pertengahan jalan mereka akhirnya misah, Ibu saya pulang lewat sini, saya pulang sini lewat sini. Ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting adalah ketika sampai di sana Ibu sudah mendampinginya. Ya, oke. Ada juga yang pergi ke Gedung Sumpah Pemuda ini ya. Nah, kenapa kita harus tahu sejarah Indonesia? Karena terutama pada Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda ini adalah suatu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ikrar ini yang dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Ya, kalau kita nggak kompak itu nggak akan jadi negara Indonesia ya. Itu gunanya persatuan dan kesatuan ya. Nah, atribut lengkap penggalang mungkin waktu itu Ibu sudah menjelaskan ya secara singkat ya, tapi ini akan Ibu jelaskan lebih detail lagi ya. Ini atribut untuk untuk laki-laki dan perempuan. Kita lihat dulu yang laki-laki ya teman-teman ya. Nah, untuk laki-laki itu ada tanda pandu dunia. Kalau kamu mau berada di mana saja ya, misalnya nanti kayak teman kalian ya, Chelsea ada di Taiwan ya. Kalau Chelsea ikut pelajaran pramuka, itu tanda pandunya pasti seperti ini, warna ungu. Ya, karena ini adalah tanda pandu dunia. Lalu ada papan nama, ada pangkep, ada tanda lokasi ya, kuartir cabang. Apakah kalian di Kelapa Gading ataupun di mana, itu pasti ada tanda lokasinya. Lalu ada tanda pita gudegnya juga, ada lenjananya, ada PKK itu keahlian kalian ya. Terus ini ada kodenya misalnya Jakarta Pusat atau Jakarta Utara, yaitu ada di situ ya tanda lokasinya. Nah, lalu ada tanda tutup di kepala, tanda tutup kepala atau topinya itu, lalu dia ada tandanya, logonya. Logonya ini apakah kalian penggalang, siaga atau penegak? Ini ada ya. Lalu tanda regu, regunya regu binatang ya. Biasanya kok laki-laki itu binatang. Kalau perempuan itu bunga. Nah, lalu ada tanda kecakapan umum ya. Kamu sudah sampai di mana tanda kecakapan umum itu? Nanti akan semakin banyak tandanya ini di lengan kamu. Lalu ada tanda pelantikan. Ya. Nah, tanda pelantikan ini bahwa kamu sudah menjadi anggota penggalang. Kalau belum dilantik belum bisa dipasang ini. Ya. Lalu ada tanda jabatan. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya baju pramuka itu kan sudah ada ya, ada namanya, ada ininya, seperti itu. Lalu lanjut.
atribut lengkap penggalang perempuan, ya jelas hampir sama ya, tanda pandu dunianya yang warna ungu, lalu ada papan nama, lalu ada kodenya juga sama ya, tidak ada yang berubah ya di sini. Lalu ada nomornya juga, lalu ada tanda jabatannya ya. Kalau laki-laki itu di sebelah kiri, kalau perempuan itu di dadanya. Ya, tanda jabatan apa, dia ada ketua atau wakil ya, teman-teman ya. Lalu ada tanda tutup kepala ya, topinya ini. Apa sih kita harus pakai tanda tutup kepala? Karena biasanya kegiatan pramuka itu dilakukannya pada siang menjelang sore ya, begitu. Dan itu untuk supaya kita tidak terlalu panas. Pagi-pagi pun tetap menggunakan topi karena kita melakukan kegiatannya itu di outdoor, di luar ruangan. Lalu tetap ada tanda pelantikan ya. Kalau yang laki-laki tanda pelantikannya tadi persegi ya. Sedangkan perempuan adalah lingkaran. Tanda regunya bunga apa? Ini jenis dan kawan-kawan bunga bangkai. Tapi itu yang terkenal di Indonesia ya, nggak apa-apa, bagus. Walaupun terlihat kelihatannya bunga bangkai ya, kayak orang udah wah, tapi itu adalah bunga kats yang hanya tumbuh di Indonesia ya, bagus. Lalu ada tanda kecakapannya juga, kecakapan umumnya ya sama ya, laki-laki dan perempuan, lalu ada kecakapan khususnya. Ya. Baik, sudah itu mari kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi ada atribut lengkapnya untuk penggalang. Nah, bagaimana dengan sistem among pasukan penggalang? Sistem among adalah sistem among itu merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang bisa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, tulisannya Dewantara, tapi karena beliau adalah orang Jawa, kita biasanya memanggil Ki Hajar Dewantoro. Ya, A itu dibaca O. Ya, itu ciri khas bahasa daerah dari Pulau Jawa. Beliau adalah Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan taman siswa. Ya. Tanpa beliau, Indonesia tidak punya sekolah, ya. Tapi bersyukur ya, sampai sekarang perguruan taman siswa itu banyak berdiri di masih ada ya di daerah tempat ibu masih ada. Ibu tidak tahu apakah di daerah Kemayoran itu ada dari tingkat SD, TK sampai SMA. SMK pun ada. Ya. Nah, kode kehormatan. Ini dia ya. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Ya. Trisatya itu artinya janji dan dasa dharma itu moral. Nah, ini bunyi kode kehormatan. Tadi sudah dibacakan oleh Cecil ya, dasa dharma pramuka. Itu di setiap pramuka kita wajib membacakan Pancasila, mengucapkan salam pramuka, lalu membacakan Pancasila dan pembacaan dasa dharma. Ya, nanti di awal dan di akhir serentak kalian harus mengucapkan, ketika ibu bilang salam pramuka, kalian pun menggunakan salam pramuka. Jangan lupa tangannya juga juga seperti ini, memberikan penghormatan. Kalau ibu bilang salam pramuka, kalian langsung menjawab salam pramuka. Seperti itu ya. Dan harus semangat, jangan lemes. Satuan terkecil dalam pramuka ya,
Itu kalian pasti sudah tahu ya, yaitu regu. Ya. Kesatuan dari beberapa regu itu disebut dengan pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10. Kalau misalnya di kelas kita ada 27 orang. Nah, berarti kita pakai regu yang terkecil, yaitu 5. 5 dan ada 2 regu yang 6. Seperti itu. Dan ingat, laki-laki dan perempuan harus dipisah. Ya, ini ada regu Raja Wali untuk laki-laki dan regu melati untuk perempuan. Nah, dari regu dari kelas kita itu ada 27 orang. Jika satu regunya 5, ada berapa regu kita? Ada berapa regu? Ada yang tahu di kelas? Ada berapa regu kita? Oke, Ibu tanya. Faiz, ada berapa regu di kelas kita? Kalau jumlahnya ada 27 siswa. Faiz. Ya, Bu. Ada berapa regu di sekolah di kelas kita? Jika ada 27 siswa. Halo, Faiz? Ya, Bu. Ih, Faiz dengerin Ibu nggak sih? Ada berapa regu, Nak? Jika ada 27 siswa. Ya nggak ngerti, Bu. So tidak ngerti, Ibu udah jelasin. 5. Iya, Kalau betul. Ada Kalau 5. 27 bisa boleh 3. Harusnya 3 dong lebih bagus. Karena kan 10-10. Jadi 7 orang 1 regu lagi. Jadi 3 regu boleh Itu juga. boleh, bisa seperti itu. Tapi kok terlalu banyak tidak efektif. Ya, karena kita regunya regu kecil. Kecuali kalau, pasukan kita kecil. Ya, hanya 27. Kecuali kok lebih dari, misalnya ada 50. Wah, itu seru itu. Atau 100. Itu bagus kalau kita, itu baik kalau regunya berisi 10 orang. Ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Berarti pasukannya hanya 1 di sekolah kita. Ya, sama untuk kelas 9 ya. Kalau nanti untuk dengan banyaknya regu, bisa ada 100 siswa, ada 100 pramuka, baik laki-laki dan perempuan, maka itu akan ada beberapa pasukan. Ya, kok ada 100 berarti kan regunya itu misalnya berisi 10 orang ya. Berarti ada yang misalnya regu 1, regu 2, regu 3. Pasukan 1, pasukan 2, pasukan 3 ya, bisa 30 per pasukan ya. Ataupun 30 dan satunya lagi 40. Itu juga bisa ya. Oke, baik Ibu lanjut ya, karena Ibu akan kita akan minggu depan kita akan praktek ya, tidak ada teori. Jadi Ibu akan lihat kalian melalui Zoom ini langsung ya. Oke. SKU, syarat kecakapan umum, ini dia. Ya. Untuk penggalang ramu itu di kelas 7, penggalang rakit di kelas 8, dan kalian masuk ke penggalang terap saat ini. Jadi apa yang sudah kita pelajari dari tahun lalu selama setahun akan kita terapkan, akan kita praktekkan langsung. Makanya akan lebih banyak praktek. Jadi yang tidak dibukakan kamera, tidak mengikuti pelajaran Ibu dengan baik berarti ya. Karena keberhasilan dari pembelajaran ini adalah keaktifan kalian. Kalau kalian tidak aktif, kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar pembelajaran ini ya. Jadi mohon kerjasamanya ya teman-teman ya. Lalu lanjut ada SKK atau syarat kecakapan khusus. Ya, ini dia. Nah, untuk pendapatan TKK ya, siapa anggota penggalang yang telah menyelesaikan SKU berhak menggunakan TKU, tanda kecakapan umum. Kalian sudah mendapatkan SKU.
ya. Apa aja ya, kemarin kan kita udah belajar bagaimana membaca kompas, terus kalau ada teman yang pingsan, P3K kita sudah belajar, penghijauan kita sudah belajar, lalu hak anak juga kita sudah belajar ya di pembelajaran pramuka ya, di pramuka penggalang ramu ya. Nah, ini dia tanda kecakapan khususnya. Ya, ada yang berenang, ada yang lain-lain ya. Lalu bentuk barisan upacara penggalang itu seperti ini, pembina di depan, bendera itu membentuk letter U. Ya, teman-teman ya. Nah, petugas benderanya itu di tengah-tengah. Pindru biasa di pojok-pojok sini. Ya. Lalu wapindrunya itu di belakangnya barisan. Depan barisan kelompok, depan belakangnya itu baru ininya. Lalu pembacaan dasar dharmanya posisinya di sebelah sini, di wakil wapindru. Lalu pembina di belakang bendera. Seperti itu. Ya. Lalu kegiatan besar pramuka ya. Ada lomba tingkat, ada jambore, ada forum penggalang, ada gladian pimpinan pindru, ya, regu ya atau dian pindru, ada perkemahan bakti, ya. Ini tanda jabatan pratama ya. Karena masing-masing pemimpin regu itu dipilih dari satu orang dari mereka yang akan menjadi pimpinan regu utama. Ya, pratama. Ini wakilnya 2. Sorry. Nih, Ibu ulangi lagi ya. Maaf. Wapindru, wakil regu itu 1, pimpinan regu itu 2, pratama itu 3. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Nggak ada. Tidak, Bu. Maaf ya. Jadi untuk minggu depan itu kita masuk pada sorry. Ibu mau kita langsung praktek. Maaf. Maafkan Ibu dulu ya. Supaya kita langsung pada prakteknya saja. Oke, minggu depan itu kita akan P3K ya teman-teman ya. Jadi minggu ketiganya kita akan ekoenzim ya, mengenal dulu. Jadi kalian sudah mulai mempersiapkan apa saja sih yang akan dibahas, apa saja akan dibuat dalam pembuatan ekoenzim ini. Ya, jadi kalian sudah pada minggu keempat kita langsung praktek, minggu kelima kita permainan dalam kegiatan pramuka. Jadi mohon kerjasamanya semua kamera harus dibuka. Lalu minggu ketujuh itu teknik kepramukaan ya, scouting skill ya, tali temali ya, tenda dan lain-lain. Lalu yang minggu ke-8 itu kumpulan lagu wajib nasional Indonesia. Jadi nanti masing-masing dari kalian harus bisa menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia. Apa Bu, saja? kalau pitch-nya terlalu tinggi, ntar fals gimana lagunya? Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, bagian juga ini. Jadi nanti masing-masing dari kalian itu harus membuat lagu, direkam, menyanyikan lagu nasional Indonesia dan kirimkan ke Ibu ya. Itu akan jadi penilaian buat kalian. Jadi nanti prakteknya ini ada satu yang akan kalian buat, yaitu ekoenzim ya. Apa Ibu maju saja ya minggu ke depan aja deh biar cepat, karena ini kita panennya akan 3 bulan ya. Jadi nanti sebelum final exam kalian sudah panen ekoenzim ya. Jadi minggu depan Ibu tuker ya sama minggu ketiga dan 4 ya. Oke, lalu tangan leher ya. Kita akan membahas tentang mandi wajib, penyebab dan caranya.
Lalu yang minggu ke-11 itu alat komunikasi tradisional dan modern. Kita akan membahas ini. Lalu yang minggu ke-12 itu menyampaikan pendapat. Bagaimana sih menyampaikan pendapat yang baik? Ya, apa? Ya. Lalu 13 seperti biasa masih manfaat dari penghijauan. Kemarin baru pengenalan ya, pengenalan penghijauan itu seperti apa. Lalu yang ke-14 memilah dan mengolah sampah. Jadi nanti kalian Zoom-nya ini tidak menggunakan laptop ya, usahakan pakai handphone. Jadi Ibu pengen lihat tempat sampah di rumah kalian itu. Nah, apakah kalian sudah memilahnya atau belum? Atau main buang saja ya. Jadi langsung praktek ini minggu ke-14 ya. Lalu minggu ke-15 15 ya. Itu peraturan penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi tidak sembarangan ya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Lalu 16 apotek hidup. Kita akan mempraktekkan ya. Atau bisa jadi nanti apotek hidup ini nanti akan dimajukan sesudah ekoenzim supaya nanti pas final exam Ibu akan lihat 2 proyek kita. Nah, itu akan dimasukkan nilai ya. Nah, ketika kamu membuat apotek hidup atau ekoenzim itu bisa berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia yaitu teks laporan laporan percobaan ya. Jadi berkesinambungan antara pramuka dengan bahasa Indonesia. Ini banyak yang sudah pada live ya, heran Ibu. Sudah 21 orang. Tadi masih ada 24. Sekarang tiba-tiba banyak yang live. Siapa ini ya? Banyak yang keluar. Padahal waktunya masih ada 2 menit lagi. Lalu minggu ke-17 itu praktek, nanti akan dimajukan ke depan. 18 yel-yel pramuka, lalu membuat yel-yel pramuka. Minggu 19 ke-20 review semua materi. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi bahasa materi pramuka kita? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Sudah Saya, paham Bu. ya? Oke, jadi mohon kerjasamanya untuk nanti ke depannya. Tolong kita akan lebih banyak praktek dan ini di kalian ada di kelas terakhir ya di jenjang sekolah menengah pertama. Apakah nanti di sekolah menengah atas di SMA kita masih bertemu kembali atau tidak? Itu semua kalian akan bertemu dengan Ibu Rika lagi nanti ya. Oke, baik, terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita memberikan salam secara bersamaan. Sesudah dari Ibu, kalian pun melakukan hal yang sama. Silakan kameranya dibuka. Ingat di awal dan di akhir supaya Ibu bisa lihat siapa yang sudah live di Zoom ini. Oke. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Aduh, lemes banget. Ulangi lagi. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Mana? Kok tidak ada hormatnya nih? Oke. Boleh live. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi Ya, minggu depan. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah.